Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di majelis ini, nikmat Allah pada kita semua. Kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bulan yang mulia, dan semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan mulia itu dan memberikan taufik, membimbing kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang mulia yang akan datang. Ini nikmat yang besar. Orang-orang yang baik, orang-orang yang kita kenal baik, yang kita kenal dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tetangga kita, teman kita, guru kita, murid kita, selama pandemi mungkin ada yang sudah dipanggil oleh Allah, tapi Allah Azza wa Jalla sayang kepada kita yang hadir di sini, di mana Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk memaksimalkan sisa-sisa umur yang ada pada kita. Maka jangan pernah kesempatan ini kita lalaikan. Kemungkinan tidak akan terulang di Ramadan yang akan datang lagi. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, tema yang kita bahas berhubungan tentang Ramadan itu juga judulnya Masya Allah, bagus. Muamalahku di bulan Ramadan, terus mengejar dunia atau akhirat. Antum pilih yang mana? Mengejar akhirat. Muamalahku di bulan Ramadan, mengejar dunia atau akhirat. Allah mensifati al-hayatid dunya, hidup di dunia itu, dengan mata'ul ghurur. Di dalam dua ayat dari firman Allah Azza wa Jalla, fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur, famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Menipu itu mengalihkan Anda dari tujuan utama Anda. Tujuan Anda hidup di dunia singgah sebentar menuju akhirat, menuju kampung nan abadi yang dahulu Adam alaihissalam, nenek moyang kita, berada di sana. Kita mau pulang kampung, tapi mesti singgah dulu di dunia. Allah mengatakan, mensifati mata'ul ghurur, tabiat hidup di dunia itu kesenangan dan menipu kalian dari tujuan utama kalian, mengejar akhirat. Maka salah seorang ulama tabi'in, al-muqri, al-mufassir, al-muhaddis, al-faqih, Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau pernah berkata, yang dinukil perkataannya dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah hadis Al-Arba'in Nawawiyah, yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, mata'ul dunya huwa ma yulhika an talabil akhirah.
fa idza lam yakun yulhika anha fa huwa mata'ul balagh ila ma huwa khairun minhu. Ambil kaidah ini. Apa kaidahnya tadi? Saya ulang. Yang kedua harus ada yang bisa. Kalau tidak bisa, saya ulang lagi. Ya masa saya pulang antum tidak bisa? Jauh-jauh saya dari Jakarta. Mata'ud dunya, mata'ul ghurur. Saya ulangi. Mata'ul ghurur idza kana yulhika an talabil akhirah. Fa illam yulhika an talabiha fa huwa mata'ul balaghi ila ma huwa khairun minha. Silahkan. Fadhal, Masya Allah. Ada Imam Bukhari di sini. Sekali baca bisa. Silahkan coba. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Silakan bahasa Indonesia. Ini Bukhari Indonesia, bukan Bukhari Arab. Silakan. Masya Allah. Ini Imam Bukhari Bandung. Saya baca bahasa Arab, dia baca bahasa Indonesia. Ya. Sa'id bin Jubair mengatakan begitu. Allah mensifati mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu kalian. Sa'id bin Jubair mengatakan, dia menjadi kesenangan menipu apabila kesenangan dunia itu mengalihkan kalian dari menuntut akhirat. Bila tidak mengalihkan kalian dari menuntut akhirat, maka dia adalah kesenangan yang mengantarkan kalian kepada sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Jelas? Jelas? Sekarang Imam Bukhari yang bahasa Sunda coba. Tapi antum jawab baca apa saja, saya nggak paham. Saya nggak ngerti bahasa Sunda. Ya. Ini berarti menjawab pertanyaan judul panitia yang disampaikan. Muamalahku di bulan Ramadan mengejar akhirat atau dunia. Itu tergantung Anda, jangan tanya ke saya. Anda bermuamalah tetap bertransaksi di Ramadan, ya. Apakah melalaikan Anda dari akhirat? Kan tergantung Anda, iya atau tidak. Di luar Ramadan pun juga Anda bertransaksi mencari dunia, ya. Ada orang yang melalaikan dari akhirat, ada orang yang tidak, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan azan salat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Bersegera, bukan jalan biasa, agak cepat sedikit. Itu artinya. Ada kadang menggunakan untuk ayo menuju itu, ada yang sari'u cepat, ada yang
imshu, jalan. Ada yang fas'au, agak cepat. Ada yang fafirru, berlari. Kalau fafirru itu menuju Allah. Fafirru ilallah, menuju Allah, jangan pernah terlambat. Lari, maksimal kekuatan Anda mengejarnya, lari. Itu kalau mengejar, kalau menuju Allah Azza wa Jalla. Menuju untuk mengingat Allah, bersegera, agak cepat dikit jalannya. Ya. Fas'au ila dzikrillah, cepatkan jalannya menuju salat, berzikir kepada Allah. Wadharul bay', tutup bisnis Anda. Masya Allah, memang di masjid jam 11 sudah duduk di hari Jumat, tapi handphonenya masih, smartphone-nya masih nyala. Ada transaksi, iya kakak. Dalam masjid masih iya kakak, masih transaksi. Subhanallah. Antum malu-maluin. Ini di hadapan antum, berada di rumah Allah, sibuk bisnis. Itu kemana adab Anda? Kalau Anda diundang oleh pembesar kota ini, berarti wali kota ya, diundang ke rumahnya, berani Anda angkat telepon kemudian jawab, ya kakak? Oke deh kakak, berani? Tidak. Lalu di mana Allah di hati kita? Anda di rumahnya, disibukkan dengan dunia Anda. Ikhwan, ini banyaklah kenal dengan Allah. Allah Maha Besar. Pembesar kota manapun di dunia ini tidak ada yang sebesar Allah Azza wa Jalla. Pembesar manapun di negara di dunia ini tidak ada yang sebesar Allah. Allah mengatakan, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun biyaminih. Bumi dengan isinya itu ada dalam qabdah Allah. Kalau bahasa Arab qabdah itu ini. Ini qabdah. Anda berhadapan dengan yang Maha Besar. Ya. Maka ini tidak beradab kalau dengan pembesar kota Anda tidak berani, maka jangan pernah berani dengan yang Maha Besar daripada seluruh pembesar yang ada di alam ini. Jibril alaihissalam, makhluk Allah yang besar itu, yang memiliki 600 sayap, semuanya berfungsi untuk terbang dengan kecepatan kilat mata. Dari sini lihat terbang, sudah di ujung mata Anda memandang. Itu kata Rasulullah SAW ketika Isra, berada di hadapan Allah, kalhilsil bali, bagaikan kain yang lusuh. Kalau ini masih baru, dia masih berdiri. Kalau lusuh, Anda berdirikan, tidak bisa berdiri dia. Itu Jibril. Ya. Maka berhenti bertransaksi, karena ini melalaikan Anda dari Allah Azza wa Jalla. Begitu juga bagi pendapat sebagian para ulama yang mewajibkan salat 5 waktu bagi laki-laki, maka bila azan terdengar tanpa mic, tanpa mikrofon ke tempat Anda berada,
Anda sedang dagang, sedang bisnis, sedang apapun, berhenti, datangi. Jaraknya apa? Jaraknya kedengaran kalau Anda berada di tempat itu, dia azan tanpa mic. Karena kalau azan tanpa mic bisa 3 kilo kan ya. Anda 3 kilo datang kemari, sudah nggak ada orang lagi di masjid. Ya. Maka tinggalkan bisnis Anda berapapun angka rupiahnya. Karena sekarang la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang yang bisa bersikap seperti itu hanyalah orang-orang yang Allah katakan merekalah yang laki-laki sesungguhnya. Bisa dia menahan syahwat harta, syahwat bisnis bila Allah memanggilnya. Tidak masuk akal ketika Anda dipanggil, dimulai dengan menyebut nama Allah, syahadatain, syahadat Nabi Muhammad, kemudian untuk salat, kemudian hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. Lalu ada yang sibuk bisnis. Ini Anda bahagia berbisnis atau di sana di rumah Allah ada bahagianya? Hentikan itu. Pergi ke rumah Allah. Baik. Sampai di mana tadi? Tadi kan kita membahas judul tadi, apa judulnya? Muamalahku di bulan Ramadan mengejar akhirat atau dunia. Jawabannya apa tadi? Terserah Anda. Terserah, saya nggak bisa bagi juga. Yang kanan mencari akhirat apa dunia, yang kiri mencari akhirat apa dunia. Kalau yang kanan dunia, yang kiri akhirat ya. Enggak. Dan Anda pun hari ini, jangankan hari ini, mungkin pas sedang banyak transaksi, sibuk dengan dunia. Pas lagi santai, sibuk melayani para konsumen. Sedang santai umpamanya, udah agak siangan, konsumen sudah sedikit, Anda pulang dari masjid, konsumen sudah sedikit, baca kitabullah, sehingga itu tidak melalaikan Anda dari akhirat. Tidak bertentangan ini antara Anda berbisnis, bertransaksi, bermuamalat untuk mencari akhirat dan dunia, itu tidak bertentangan. Anda mencari dunia tetapi tetap mencari akhirat dengan berbisnis tadi. Tahukah Anda, tahu bahwa di antara mayoritas 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu profesinya apa mayoritasnya? Hah? Pedagang batu bara, pengembala, petani. Ini ngaco, ini mau-maunya aja. Entah ada jual bala-bala lagi, nanti ada jual. Coba kita lihat satu persatu. Siapa di antara 10 yang dijamin masuk surga? Abu Bakar. Pedagang atau petani atau karyawan? Pedagang sukses. Umar. Pedagang atau petani atau karyawan? Tidak terlalu dikenal, tapi dia pedagang. Tapi tidak terlalu terkenal. Ya kan, orang dagang ada yang sukses banget, ada suksesnya biasa saja, tapi dia pedagang. Utsman bin Affan, pedagang atau petani atau karyawan? Jelas pedagang sukses, hartanya berlimpah ruah.
Ali bin Abi Thalib, pedagang, petani atau karyawan? Karyawan. Itu Alimuddin itu Pak tetangga saya, bukan Ali bin Abi Thalib yang karyawan. Ali bin Abi Thalib pedagang. Mayoritas 10 yang menjamin surga adalah para pedagang. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pedagang. Beliau juga sukses. Abdurrahman bin Auf, pedagang yang sangat sukses. Ketika beliau wafat, beliau memiliki 3.000 dinar. Berapa itu? 3.200.000 keping dinar. Satu kepingnya 4,25 gram. Kali dapat berapa ton? Antum kalikan sajalah. Itu ketika wafat hartanya. Ya. Para pedagang, apakah mereka orang yang paling terlambat shaf di salatnya? Tidak. Mereka yang Allah puji, orang-orang rijal, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sehingga para pedagang kaya ini, yang sukses ini, itu diiriin oleh para sahabat yang menengah, kecil menengah, mikro kecil menengah, yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Diiriin mereka mengatakan kepada Rasulullah, mengadukan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bin na'imil muqimi wad darajatil ulya. Qal wa ma dhak? Qal yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tiquna ar-raqabah wa la nu'tiq. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya, sahabat-sahabat yang kaya itu, mereka telah mendahului kami dengan derajat yang tinggi dan nikmat yang abadi. Rasulullah bingung, maksud kalian apa? Ya Rasulullah, semua amil amalan kami fakir miskin mereka juga bisa melakukan. Kami sholat, mereka lebih dulu datang di masjid. Kami puasa, amalan orang menengah bawah mereka juga puasa. Tapi kalau mereka bersedekah, kami tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan amalan kepada para sahabat ekonomi kecil menengah. Apa amalannya? Subhanallah, 33, alhamdulillah, 33, Allahu Akbar, 33 atau 34. Jangan lupa, rugi 2 kali kita. Sudahlah menengah ke bawah ekonominya, ilmu Nabi lupa juga. Lalu bagaimana ngejar orang-orang yang kaya tadi? Ini amalan antum semua, ini amalan saya juga sama. Ini amalan menengah, ekonomi menengah, kecil menengah. Jangan lupa setiap tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dah senang itu para sahabat ekonomi kecil menengah. Tapi
sampai berita bahagia ini kepada sahabat kaya, dan mereka juga ngamalin. Terus bagaimana lagi? Lalu mereka ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka juga mengamalkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Rasulullah bilang, kalau gitu saya tidak ada lagi solusi untuk kalian. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia cintai. Berarti orang yang mendapat hartanya, kesenangan dunianya, mengantarkannya untuk kesenangan yang lebih abadi dan kekal, kesenangan di akhirat. Ini bagi dia kehidupan dunia, kehidupan yang menipu atau tidak? Tidak. Sa'id bin Jubair menamakan yang seperti ini bagi dia kehidupan dunia mata'ul balagh, kesenangan yang mengantarkan dia menuju kesenangan yang paling abadi dan kekal, yang paling puncak, sudah tidak ada lagi. Terjawab sudah pertanyaan panitia? Jawabannya apa? Terserah Anda masing-masing. Anda mau menjadikan bisnis selama Ramadan untuk kesenangan yang menipu, atau menjadikannya kesenangan yang mengantarkan Anda kepada kesenangan lebih banyak. Adapun seperti mungkin yang pernah Anda dengar dari para da'i-da'i yang mengatakan bahwa di antara orang-orang salaf yang saleh, ada di antara mereka hanya mencari rezeki di luar Ramadan. Masuk Ramadan, rezeki mereka sudah cukup, mereka tidak cari rezeki lagi, sudah cukup untuk biaya makan pokok 1 bulan, sehingga tidak perlu menyibukkan diri 100% full time untuk akhirat. Silahkan, tapi apakah ada perintah dari syariat kita harus ngikutin dia? Ada? Tidak. Bagi Anda yang bisa begitu, dari awal Ramadan, alhamdulillah, sudah terkumpul 2 miliar. Di bulan Sya'ban ini, bisnis tenang, Mi, kata dia. Anak-anakku dipanggil kumpulin, kalian sudah, Abi, Umi, dan kalian fokus ibadah di bulan Ramadan. Abi nggak kerja? Enggak. Kalian sekolah? Enggak, jangan sekolah kalian. Uang sudah cukup 2 miliar. Umi jangan masak, 2 miliar. Kita tinggal catering aja. Tinggal catering, tinggal pilih kan ya. Kita fokus ibadah. Kalau mau dilakukan, apakah dilarang? Apakah diperintahkan? Apakah lebih baik? Mungkin iya. Mungkin iya. Mungkin juga tidak. Ya, bila tidak ada hak-hak manusia dan dirinya yang terlalaikan, yang terabaikan, silahkan. Rasulullah SAW pernah beriktikaf 10 hari di akhir Ramadan. Pernah juga beliau beriktikaf 20 hari. Iktikaf itu berarti kan nggak gerak kemana-mana. Kalau dia bilang saya mau iktikaf sebulan, apakah terlarang? Apakah afdal? Wallahu a'lam. Karena Nabi tidak mencontohkannya. Tapi kalau dia ingin melakukan 1 bulan penuh, apakah terlarang? Tidak. Jelas. Itu semuanya pilihan. Maka orang yang merugi adalah Ramadan puncak bisnisnya, high seasonnya, sehingga siang sibuk, malam pun sibuk, tidak ada waktu untuk beribadah. Ini rugi dunia dan akhirat. Andai di akhir tahun, di akhir Ramadan, masuk Syawal, dia hitung untungnya 2 miliar. Itu dia rugi apa untung? Untungnya. Baik.
Besar apa kecil? 2 miliar besar. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'didu indallahi janaha ba'udah ma saqal kafira minha syarbata ma." Kalaulah dunia dengan seluruh isinya, seluruh logam, seluruh tambang, seluruh kekayaan alam, laut, semuanya itu di sisi Allah tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Kalau lebih beratnya, kalau sama beratnya, kata Nabi, itu orang kafir nggak bakal dikasih Allah minuman. Berarti 2 miliar tadi itu besar apa kecil? Sekarang kecil, tadi besar. Kecil ya akhi. Sayap lalat yang antum cari itu kalau seluruhnya antum dapat, ini cuma 2 miliar. Berarti seperberapa dari sayap lalat. Kalau anda ngejar-ngejar sayap lalat, sayap lalat, masya Allah, sayap lalat. Kira-kira orang bilang apa? Istri antum bilang apa? Ngapain Wi? Lagi cari sayap lalat. Istri anda pasti nangis dia. Ini kenapa suamiku ini cari sayap lalat? Tapi ketika dia mencari 2 miliar, tidak ada istri yang nangis ya. Padahal tidak sampai sayap lalat, subhanallah. Ya, maka kembali kepada kita. Ya, tidak ada juga larangan berdagang di dalam bulan Ramadan. Tidak ada satu pun riwayat athar dari sahabat Nabi bila masuk Ramadan pasar kota Madinah kosong, semua orang tilawah Quran di rumah atau di masjid. Ada riwayatnya? Saya belum pernah dengar. Ada hadisnya? Tidak ada. Ya. Lebih maksimal di siang hari dan di malam Ramadan itu iya. Tapi pasar kosong, kebun tidak ada yang ngurusin selama Ramadan, tidak. Ya. Berarti biasa saja. Tetap antum yang dagang-dagang, jadi karyawan tetap karyawan, mencari sayap lalat tadi, tapi tujuannya adalah akhirat. Ya, datang salat zuhur, azan, berhenti. 5 menit sebelum zuhur boleh berhenti? Boleh kalau disuruh oleh atasan, ownernya. Selama Ramadan, kata owner perusahaannya, atau kata kalau ASN yang repot. ASN berarti kata siapa? Menteri aparatur Menpan RB ya. Kalau dia mengumumkan ASN selama Ramadan 10 menit sebelum adzan zuhur silahkan berhenti dari kegiatannya, bagi yang muslim siap-siap ke masjid. Kalau itu silahkan. Tapi kalau tidak, azan baru anda berhenti. Ya. Malam kan bisa. Malam jangan dagang lagi. Malam jangan dagang lagi. Gunakan untuk beribadah kepada Allah di malam-malam Ramadan. Di 10 malam terakhir sunnahnya apa? I'tikaf. Bisa dagang dia sambil i'tikaf? Ini tidak bisa lah. Antum di masjid, ya kakak ya, lagi i'tikaf ya ikhwan, lagi mengusyukkan diri kepada Allah, jangan disibukkan dengan dunia. Nabi melarang orang berdagang di rumah Allah Azza wa Jalla. Ya, sama aja anda datang ke rumah gubernur
dagang Anda di depan rumahnya. Berani? Kenapa di rumah Allah berani? Berarti keagungan Allah, kebesaran Allah dalam jiwa kita itu kecil. Bagi orang yang mengakui dan meyakini keagungan Allah, tak bakal dia akan berbuat seperti itu. Walhasil, jawaban dari judul sudah ada pada perkataan Sa'id bin Jubair. Tolong terjemahkan ke bahasa Sunda. Lupa? Siapa yang ingat? Bahasa Sunda coba. Siapa tahu saya tidak bisa belajar bahasa Sunda, coba. Takut ada yang salah. Kalau ada yang salah, sampingnya benerin, karena saya nggak bisa bahasa Sunda. Coba bahasa Indonesianya apa? Apa ucapan Sa'id bin Jubair? Enggak apa-apa, terus sahur anjena, terus cek. Susah bahasa Sunda ya. Udah bahasa Indonesia aja, untuk bahasa Indonesia. Susah bahasa Sunda, bahasa Indonesia aja. Cek. Apa kata Sa'id bin Jubair? Dunia menipu adalah, yaitu dunia yang melalaikan Anda dari tujuan mencari akhirat. Cek. Ya. Adapun dunia yang tidak melalaikanmu untuk mencari akhirat, maka dia bukan kesenangan yang menipu, tetapi kesenangan yang mengantarkan kamu kepada kebahagiaan yang lebih mulia, yang lebih kekal. Maka ini namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah masuk Isya. Ya, azan. Langsung sholat atau lanjut kajian atau tutup? Tanya jawab setelah Isya. Sebelum saya terjawab, ya udah azan selesai. Cek. Tadi kita udah mendengar beberapa materi dari Ustadz. Sekarang ada sesi buat tanya jawab. Barangkali yang sudah punya, yang bebannya banyak untuk bertanya, mungkin di kajian ini bisa sedikit membantu masalahnya masing-masing. Nanti bisa dibantu mic-nya mungkin dari tim yang di sini yang merasa punya masalah paling banyak daripada yang lain, yang kira-kira banyak banget pertanyaannya, boleh angkat tangan. Oh Mas, yang paling berat masalahnya Mas ya. Boleh Mas, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Ustadz, izin bertanya perkara untuk transaksi online ya Ustadz. Kan untuk skema pembayaran dari pembeli ada yang langsung transfer ke penjual. Nah, jika untuk di marketplace kita transfer dari kita ke pihak ketiga marketplace, kemudian setelah barang sampai kita klik, si pihak marketplace itu meneruskan ke penjual ya Pak ya. Nah, mengenai perkara transaksi seperti tersebut, jika dipraktekkan untuk emas, apakah tetap riba Ustadz? Ya. Syukran. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus sekali. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Pertanyaannya, dia beli emas di marketplace, itu pasti riba sudah. Karena tidak mungkin ya dan biadin. Penjualnya di dago, pembelinya di sini apa namanya? Wastu kencana. Ada tangan yang sampai ke sana, tangan yang di wastu sampai ke dago, tangan yang dago sampai kemari. Kan Nabi mengatakan ya dan biadin. Tangan kan yang punya emas, serahkan emasnya, yang satu lagi terima rupiahnya.
Itu yang dijelaskan Nabi. Yadan biyadin, tangan dengan tangan. Dan online itu tidak mungkin terrealisasi kecuali Anda beli emas melalui ATM emas. Tapi di Indonesia belum ada. Yang ada di Malaysia ada, di Dubai ada. Anda masukin ATM, ada klik, nanti yang keluar bukan rupiah, bukan dolar, bukan ringgit, tapi emas. Itu yadan biyadin. Emas langsung Anda terima, kemudian uang Anda langsung terpotong di saat itu juga real time oleh pihak penjual emasnya, penyedia tempatnya. Jelas? Alhamdulillah. Ada lagi yang lebih berat bebannya? Mungkin Bapak enggak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad mau bertanya, Afwan, ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin Ana ajukan. Yang pertama terkait tentang masalah perdagangan atau muamalah, yang mana para ulama berbeda pendapat untuk muamalah yang dilakukan di masjid dan di luar masjid. Nah, Ana ingin mendapatkan istilahnya pendapat yang lebih kuat, rojih, dan juga istilahnya yang lebih selamat. Yang manakah pendapat yang harus diambil? Itu yang pertama. Yang di masjid, di luar masjid saya tidak paham. Apa? Pertanyaan antum saya tidak paham. Coba ulangi. Transaksi yang di dalam masjid maupun di luar masjid. Kadang ada juga yang transaksi di dalam masjid, seperti misalkan taruh. Bentar, di luar masjid, Anda di toko Anda di sana, siapa yang larang? Gimana? Di halaman. Ya. Anda bertanya halaman masjid. Halaman, iya. Tapi di masjid, di luar masjid. Nanti rumah Anda kan luar masjid atau dalam masjid? Di luar masjid, ya. Maksud Anda di luar bangunan? Iya, di luar tapi bangunan. masih dalam batasan dalam tanah, batasan area masjid. Iya. Wakaf masjid. Iya, betul. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Anda mendengar bahwa dari beberapa ulama itu ada yang berpendapat hukumnya makruh, ada yang mengharamkan, dan ada yang membolehkan. Nah, pendapat yang lebih roji atau yang lebih kuat, mana yang harus diambil yang lebih selamat untuk pendapat tersebut? Yang membolehkan saya tidak tahu. Ada beberapa mungkin ulama yang ada. Ya, yang Tapi membolehkan. saya tidak tahu ya. Tapi ulamanya saya tidak tahu. Yang memakruhkan saya baru dengar juga dari antum. Kalau yang Anda katakan pertanyaannya seperti ini, apakah berjualan di halaman masjid hukumnya sama dengan di dalam masjid, di dalam bangunan masjid? Sebagian ada yang mengharamkan menurut pendengaran Anda, sebagian ada yang memakruhkan menurut pendengaran Anda, sebagian ada yang membolehkan menurut pendengaran Anda. Hadisnya sahih dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW melarang dari berdagang, berjualan di masjid. Dan Rasulullah mengatakan, apabila kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, faqul la arbahallahu tijaratak, maka ucapkan doa, semoga Allah tidak memberikan laba pada perdaganganmu. Ini doa baik apa doa buruk? Doa buruk bolehkah kepada orang yang berbuat baik? Tidak. Berarti dia berbuat baik atau tidak? Tidak. Kalau tidak berbuat baik berarti boleh apa makruh? Atau haram? Haram. Jelas? Tapi kalau batasannya sampai di manakah? Mana yang masjid?
Kalau Anda di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu yang batasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada pagar setinggi 1 meter yang mengelilingi komplek Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ya. Itu jarak pagar ke gedung mungkin bisa 2 kilo, 3 kilo di sebagian sisi, di sebagian titik. Di titik yang lain mungkin ada 100 meter, 200 meter. Tapi itu batasannya. Berarti pagar ya? Pagar berarti. Menjadi pagar berarti yang menjadi Pagarnya. Yang dimaksud dengan masjid adalah tanah, bukan bangunan, tapi tanah al-ardul musabbanatu liiqamatis shalawatil khams. Tanah yang diwakafkan untuk melakukan salat 5 waktu di atas tanah itu. Ada bangunan, tidak ada bangunan, tidak masalah. Paham? Maka tergantung. Kalau yang punya tanah mengatakan, ini tanah saya 5.000 meter, 3.000 meter saya wakafkan untuk bangunan masjid. Kemudian 2.000 meter untuk fasilitas penunjang, parkiran, atau umpamanya tempat tinggal imam dan muadzin. Kemudian kalau ada ruko penunjang untuk hasilnya membiayai operasional masjid. Itu tidak 5.000 wakaf, tidak 5.000 meter itu statusnya masjid. Yang status masjid hanya 3.000 meter. Yang 3.000 itu mungkin bangunannya mungkin 2.500, 2.700. Bisa dipahami? Tapi kalau panitia mengumpulkan dana masyarakat, ini saya yang tidak tahu. Karena dia bilang kita membebaskan lahan untuk bangun masjid, tapi yang dia bangun toilet masjid itu. Toilet tidak sah sholat di dalam dan di atasnya. Kalau Anda masuk toilet kaki kanan, kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, kaki kiri. Kanan, berarti dia masjid atau bukan? Ya bukan. Ya. Jangan nanti Anda di akhirat, kok saya dapatnya di akhirat bukan rumah, padahal saya nyumbang membangun masjid. Janji Nabi katanya masjid. Kamu kan nyumbangnya bangun toilet, bukan bangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah karena Allah Ta'ala, maka Allah bangunkan dia rumah di surga. Yang toilet bukan. Anda lihat Masjidil Haram tidak ada toilet di masjidnya. Bahkan yang baru ada toilet di depan Zamzam Tower, terpisah dari masjid, dari parkiran masjid, dari sahah, dari halaman masjid yang ada di dalam tiang pembatas tadi. Jelas. Insyaallah. Allah ibarik. Ya tidak boleh Satu juga, lagi, dia tidak boleh juga ada jualan di toilet. Satu lagi boleh kan? Ini yang halal toilet, saya jual di toilet. Ya, gimana cara jualan toilet? Tulis di pintunya, yang ingin ini hubungi nomor ini. Ya, contoh. Begini Tad, satu lagi, ada teman gantian gitu. Masya Allah. Paling berat masalahnya kayaknya Tad. Iya. Ini kita bacakan dari jemaah. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan seluruh hadirin senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz terkait zakat perdagangan. Apakah sisa tabungan yang sudah kita zakatkan di tahun sebelumnya wajib disagakkan kembali di tahun berikutnya? Dan mohon koreksinya cara menghitung zakat perdagangan yang saya gunakan, yaitu
modal pokok plus tabungan kali 2,5%. Barakallah. Modal pokok plus tabungan. Ini mana barang dagangannya? Hah? Barang dagangan berarti kan ada barangnya. Yang dia hitung hanya modal pokok. Modal pokok itu Anda berdagang selamanya setahun modal pokok aja. Atau sudah berkembang dia? Ketika mulai usaha modal 10 juta. Setahun itu di awal Ramadan tahun lalu. Sekarang masih 10 juta aja atau sudah 30 barangnya? Pengennya berapa? 30. Kalau modal pokoknya berapa tadi? 10. Ya. Yang dihitung adalah barang dagangannya. Barang dagangannya baik yang belum terjual, yang ada di toko, yang ada di gudang, atau yang dititip jual yang belum laku, itu dihitung dengan nilai harga mendapatkannya per hari jatuh kewajiban zakat. Kalau naik berarti naik, kalau turun berarti turun. Tergantung objek barang dagangan Anda apa. Bisa difahami? Tambah dengan uang yang lain, tabungankah, emas, digabung semuanya. Bila lebih 1 nisab dikali 2,5% atau dibagi 40, bagiannya itulah yang dizakatkan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan dari yang dekat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz di atas kebaikan. Allah. Izin bertanya Ustaz, jadi saya punya rekan, beliau tuh memang asalnya kaya. Kemudian karena ya qadarullah Covid, semua hartanya tuh habis kecuali ruko. Ruko ini harganya sekitar 7 miliar Ustaz. Jadi beliau nggak punya apa-apa lagi, rumah, kendaraan, bahkan uang untuk makan pun nggak ada Ustaz. Hanya punya ruko seharga 7 miliar. Nah, beliau udah usaha untuk menjual, bahkan diturunkan harganya sampai di bawah 50%, tapi belum ada juga yang mau membelinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah teman saya ini, beliau berhak menerima zakat? Karena di satu sisi kan punya aset ruko itu, tapi di sisi lain makanan aja nggak punya gitu Ustaz. Terus dalam masalah zakatnya, boleh izin bertanya satu lagi Ustaz tentang zakat malnya? Terus kenapa zakat malnya? Jadi kalau misalnya saya ada uang nisab pas Muharram tahun ini, lalu karena ingin dapat keutamaan beramal di bulan Ramadan, akhirnya saya ingin mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan tahun ini, yang mana berarti kan belum haul ya Ustaz ya. Apakah itu boleh? Saya pernah mendengar sebagian ulama membolehkan, tapi kan kalau dibayarannya di bulan Ramadan berarti harta 2,5%-nya tuh beda dengan kalau saya bayarnya pas haul. Karena bisa jadi pas haul harta saya lebih banyak sehingga zakatnya lebih banyak, tapi karena saya tarik di bulan Ramadan bayarnya, jadi bayarnya 2,5% dari uang yang ada pada saat Ramadannya gitu Ustaz. Atau sebaliknya, di Ramadan uangnya banyak, nanti Muharram turun. Iya betul. Ah, jadi baik. bagaimana gitu Ustaz? Jadi bagaimana? Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Pertama, ini dijual tidak laku, disewakan nggak laku juga. Disewa aja untuk harga makan sehari nggak ada juga yang mau. Apa sih rukonya ini? Disewakan, dah pakai deh. Yang penting buat makan saya aja sehari 100.000 sehari pakai. Nggak ada juga yang mau orang. Masuk akal. Ya udahlah. Kalau kondisinya begitu dia fakir miskin udah. Berhak dapat zakat. Tapi kalau kondisinya seperti tadi, ya ditawar-tawarkan 100.000 per hari sewanya, nggak ada juga yang mau, ya berarti memang tidak ada pemasukannya nol. Mengenai yang tadi, bolehkah mendahulukan zakat? Ya, contoh umpamanya di Ramadan. Kalau di Ramadan tidak ada fadilah tersendiri Anda berzakat di Ramadan. Diriwayatkan dari
salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud, bahwasanya bila masuk bulan Sya'ban itu kebanyakan orang-orang yang kaya di masa beliau, di masa tabi'in itu mengeluarkan zakat malah di bulan Sya'ban. Tujuannya agar orang fakir miskin selama Ramadan juga ikut berbahagia, tidak perlu pusing-pusing lagi dia, ya, untuk cari bukaan, untuk sahur. Alhamdulillah, itu anjuran dia. Tapi kalau anda mau mengeluarkan di Ramadan sebelum temponya, yaitu di Muharram, boleh. Anda kali dari 2,5%, uang anda sekarang umpamanya 100 juta, anda keluarkan 2.500.000. Realisasinya nanti di bulan Muharram uang anda bisa jadi pas 100 juta selesai. Ternyata uang anda berlebih 200 juta. Berarti zakat di Ramadan masih kurang. Kurangkan lagi 2.500.000 lagi. Itu gampang. Tapi kalau bagaimana turun? Tadi dari 100 juta turun menjadi 90 juta. Itu jangan tarik lagi dari fakir miskin. Kelebihan kemarin. Anda punya deposit zakat tahun depan. Berapa selisihnya itu? 10 juta dikali 2,5%, 250.000. 250.000 berarti Anda punya simpanan zakat tahun depan. Anggap tahun depan zakat Anda dari 300 juta, berarti 7.500.000 kan ya. Tapi Anda cukup mengeluarkan 7.250.000 rupiah. Paham? Allah barik fiik. Baik, ini ada pertanyaan mungkin dari akhwat. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya kita bermuamalah dengan pelaku syirik dan bid'ah sementara barang dagangan kita dipakai untuk acara syirik atau bid'ah? Apa barang dagangannya sehingga dipakai untuk syirik dan bid'ah? Kira-kira apa ya? Ayam. Buku Yasin, Yasin Al-Quran ya akhi, kitabullah. Jual Al-Quran kepada dia, daripada Yasin dikit nih Al-Quran lengkap ya. Kalau anda umpamanya dagang memang keris atau batu-batu keramat atau aksesoris-aksesoris syirik yang lainnya, salib anda jual, ini iya tidak boleh. Tapi anda jual beras, itu menjadikan beras syirik, gimana caranya? Saya nggak tahu dan jangan ajarkan saya. Dan saya juga, menurut saya nggak ada orang yang syirik dengan beras. Paham? Maka dia beli, jual saja. Ternyata umpamanya untuk syirik urusan dia kepada Allah. Bukankah Nabi bertransaksi dengan Yahudi? Dan Yahudi sudah dicap oleh Allah Azza wa Jal, mereka laqad kafara alladhina qalu innallaha innal inna Uzairan Allah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Uzair anak Allah itu agama Yahudi. Tapi Rasulullah SAW bertransaksi dengan beliau. Jelas dengan orang-orang Yahudi di Makkah. Ya, bertransaksi, berjual beli, diundang makan pun Rasulullah mau. Walaupun ternyata itu makanan diisikannya racun yang mematikan.
Di saat yang sama makan langsung sahabatnya beberapa orang mati. Dan Rasulullah sudah termakan sedikit dan diberitahukan oleh Jibril alaihissalam. Ya. Allah ta'ala. Tapi kalau Anda tidak mau jual, tidak ada masalah. Baik, ada pertanyaan lagi. Himbauan untuk yang bertanya maksimal 1 pertanyaan ya, karena yang lain juga punya beban yang sama untuk ditanyakan ke Ustadz. Mangga yang Mas, ada mic yang bisa dibantu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Anda bertanya, Anda pernah membaca salah satu karangan buku Ustaz, salah satu Ustaz, di antaranya dijelaskan ada beberapa syarat jual beli yang di dalamnya halal, terdapat halal dan manfaat. Halal dan manfaat. Barang yang dijual halal dan manfaat. Manfaat dari barang tersebut adalah manfaat yang mubah. Terus pertanyaannya, apa hukumnya kami, karena kami berjualan pakaian olahraga laki-laki. Pertanyaannya, apa hukumnya kami menjual celana pendek untuk olahraga, terutama untuk lari, yang dipakai laki-laki dan otomatis aurat terlihat? Jika tidak boleh, apakah dengan kami memberikan solusi celana yang menutupi aurat atau legging itu di bawah lutut bisa terlepas dari hukum tersebut? Jazakallahu khairan. Allah. Ini celana lari untuk luar rumah atau dalam rumah? Atau dalam hutan? Di luar rumah. Hah? Di luar rumah. Siapa yang ngejar dia sampai lari keluar rumah dia? Dia ingin sehat kali ya, dengan lari dari rumah, tapi nggak bawa barang-barangnya. Lari kalau lebih sehat, angkat sambil ngangkat lebih bagus, itu dikejar Allah. Ala kulli hal, bila dia desain untuk pakaian luar rumah, tidak boleh. Bila tidak menutup aurat, jelas kan, bisa kan? Yang desain luar rumah dan rumah beda kan ya? Kemudian legging yang Anda maksud itu tidak menutup aurat. Legging itu kan kelihatan pakai ya, lekuk tubuh, jelas. Itu tidak menutup aurat. Dia menutup kulit iya, tapi aurat kelihatan. Saya kira tidak perlu diperpanjang, sudah jelas itu. Ada lagi? Cek. Ada lagi yang ingin tanya dan bertanya-tanya? Mangga, Pak. Dibantu. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Syukran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Anda tadi yang teriak Yasin, buku Yasin, percetakan usaha Anda kebetulan percetakan. Oh, percetakan. Seringkali dipesan sama perusahaan MLM. Itu brandnya nggak usah disebutin ya Ustaz. Apanya? Brandnya, mereknya. Jangan sebut merek orang. Oh ya, MLM itu ada mulai dari tali, terus segala macam aksesorisnya, kemudian tali ID card itu yang sebagai ID-nya mereka gitu untuk satu acara. Selain itu ada merchandise yang lain seperti mug, tumbler dan lain-lain begitu. Dan kemudian kadang-kadang ada yang memesan juga buku Yasin. Nah sementara ini Anda tolak buku Yasin karena dipergunakan untuk tahlilan 40 harian, mengenang 40 harian, 7 harian dan 3 harian seperti itu. Dan kemudian ini antara ditolak dan
kebutuhan Ustadz, terutama yang ana bingung yang masuk ketika itu perusahaan bank memesan kaos dan juga memesan mug yang ada logo mereka, walaupun di dalamnya tidak ada tulisan KPR. Syukron Ustadz atas jawabannya, dan mudah-mudahan Ustadz sareng sekaluargi dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. 3 pertanyaan. 3 MLM, bank, kemudian buku Yasin. Baik. Yang Yasin bukan buku. Yasin Al-Quran, kitabullah, bagian dari kitabullah, dan pun dicetak di percetakan mushaf di Madinah. Cetakan mushaf terbesar di dunia di Madinah ada namanya Rubu' Yasin. 1/4 Al-Quran itu adalah dari Yasin, bagian belakangnya. 1/4 belakang itu dari Yasin sampai An-Nas. Itu 1/4 Al-Quran belakang. Anda bilang saja, saya mau mencetakkan yang itu aja, 1/4 saja, tidak satu surat. Ya, saya cetakkan lengkap 1/4 Al-Quran bagian belakang. Kalau dia bilang kebanyakan, ayo udah 1 juz. 1 juz. Yasin juz berapa? Juz 24. Juz 24 saya cetakkan. Jadi berguna bagi orang-orang, ya. Anda berikan kepada mereka, Anda berikan hadiah mushaf 1/30 dari Al-Quran, dibaca, dihafal oleh mereka. Jelas. Kalau dia tidak mau ngotot Yasin saja, kemudian ada pakai gambar yang meninggal, biasanya kan ada kan ya, tolak. Ini malu-maluin. Kitabullah gambar Anda. Kalau saya buku harta haram, Anda minta, Ustaz, saya tolong dicetakkan buku harta haram, gambarnya gambar saya di depan, saya kasih nggak? Enak aja ente. Saya capek nulisnya 3 tahun, ente minta gambar ente di depan. Itu manusia dengan manusia. Ini kitabullah, namanya nama si fulan bin fulan, ya, ada fotonya lagi. Jelas. Tapi katakan, kalau ingin saya cetakkan hanya surat Yasin, saya cetakkan. Tawarkan lebih bagus 1/4 Rubu' Yasin, 1/4 Al-Quran terakhir, dimulai dari surat Yasin. Tidak mau dia 1 juz 24 di dalamnya ada Yasin. Tidak mau dia Yasin saja, tapi tidak boleh ada embel apa-apa pun juga. Jelas. Allah barik fiik. Itu yang keberapa itu? Pertama baru. Yang kedua dan ketiga jawabannya sama itu. Sama, kalau Anda sudah tahu untuk kebutuhan mereka, jangan layanin. Karena termasuk Anda mensupport ta'awun untuk menyukseskan kegiatan mereka. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan kemungkinan dari Ahwat Ustadz, jadi agak panjang mengikuti cerita sedikit. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh jamaah yang hadir di dalam majelis ini, amin. Ustadz, mohon doanya, kedua orang tua saya saat ini sedang diuji Allah utang, sementara ayah saya pengangguran, sehingga sebagai anak perempuan saya harus menjadi tulang punggung keluarga. Semoga Allah melembutkan hati ayah saya untuk terus semangat berikhtiar menjemput karunia Allah. Apakah sebagai anak perempuan saya salah atau dosa Ustadz apabila meminta ayah saya untuk terus bekerja, sementara secara fisik ia sebetulnya masih bisa bekerja, walaupun saya tetap membantu ekonomi keluarga. Yang dikhawatirkan, saya takut suatu hari nanti saya tidak bisa memberi banyak sesuai harapan mereka karena suatu keadaan. Ya, yang memberi rezeki orang tua Anda dan yang memberikan rezeki kepada Abdurrahman bin Auf dahulu, yang memberikan rezeki juga kepada Qarun dahulu,
yang memberikan rezeki juga kepada orang yang kaya di dunia sekarang. Itu sama Allah. Ya. Kalau Anda ingin membantu orang tua, doakan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian sampaikan dengan baik-baik bahwasanya Allah menyuruh laki-laki itu untuk mengikuti burung. Burung pernah malas terbang? Capek, tidur ketemu burung. Pernah? Tidak ada. Ya. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi hari keluar dia, terbang mencari rezekinya dalam keadaan perut lapar. Apa artinya? Burung tidak pernah menyimpan makanan untuk esok hari, sarapan pun tidak, makan malam pun tidak ada disimpannya. Apa yang dapat selesai, tidak ada yang disimpan makan malam dan makan pagi, tidak, langsung dia terbang dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Itu kira-kira yang menunjuki burung rezekimu di sana itu siapa? Allah. Allah sudah menyuruh kita untuk mensucikan namanya yang maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang telah menciptakan kamu dan telah menyempurnakan penciptaanmu, dan Allah yang menentukan segala sesuatunya. Allah tunjukkan semua makhluknya ke tempat yang dia tentukan tadi. Yang penting ada usaha. Terkadang tanpa Anda cari, toto WA ada, Ahi ini ada proyek, ayo ikut kalau mau. Siapa yang nyuruh orang itu WA ke Anda? Ingat ke Anda mungkin terakhir dia WA ke Anda 3 tahun yang lalu. Sekarang baru Anda ingat, dia ingat ke Anda. Allah. Berarti rezeki Anda ada untuk kerjasama dengan orang tersebut. Yang penting mau. Tidak ada datang handphone, karena handphonenya pun sudah tidak ada pulsanya, sudah mati juga. Keluar dari rumah. Keluar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, di terik matahari panas setelah salat zuhur di Madinah, keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya. Panas terik itu bukan waktu biasa orang keluar rumah. Bagi yang umroh pernah rasa bisa 40 derajat Celcius. Kalau di kota Riyadh, saya dulu di kota Riyadh, itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Ya. Kalau mobil parkir 5 menit, kemudian kita pegang pakai tangan, itu kayak terbakar. Pegangnya pakai gutroh, itu guna gutroh. Sorban itu gunanya untuk pegang direksen biar gak panas. Di waktu itu orang gak ada yang keluar. Umar keluar, lalu Umar keluar, Abu Bakar juga keluar. Bertemu dengan keduanya, dia bertanya, apa yang buat engkau keluar wahai Umar? Kata Umar, nggak ada makanan di rumah. Umar menanyakan kepada Abu Bakar, kamu? Sama, kita nggak ada makanan. Tapi tadi pedagang kaya, Ustaz. Iya, kalau lagi dagang kaya, lagi nggak ada ya nggak ada lah. Emang hidup 180 tahun kaya mulu, ya enggak lah.
Kemudian di waktu siang terik panas itu Rasulullah SAW juga keluar dari rumahnya. Ya. Rasulullah menanyakan kepada mereka, "Malladzi akhrajakuma?" Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah? Mereka berdua terus terang, "Al-ju' ya Rasulullah," lapar. Gak ada makanan di rumah. Gak ada makanan di rumah, jangan duduk. Keluar. Itu mah naluri, walaupun panas terik. Ya. Maka kata Rasulullah, yang mengeluarkanku dari rumahku juga yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Di rumah Rasulullah berarti kosong makanan. Lalu Rasulullah SAW mengajak, mari ketika ke rumah seorang Ansariyah, seorang Ansar. Datang Rasulullah dan berdua sahabat yang mulia, kemudian makan di rumah Ansar tadi, minta dijamu. Dan setelah makan mereka keduanya kenyang dan Rasulullah SAW kenyang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar. Sekarang pulang ke rumah kalian dalam keadaan kenyang. Rasulullah bacakan akhir dari surat Al-Humazah, la tus'alunna at-takatsur la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti kalian akan ditanya Allah tentang nikmat yang baru kalian dapatkan ini. Rasulullah mengingatkan kepada dua sahabatnya yang mulia bahwa nikmat sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Keluar dari rumah akhir, walaupun panas, walaupun terik, keluar. Itu fitrah manusia. Seperti Allah suruh kita belajar seperti burung tadi. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sempurnanya tawakal, niscaya Allah beri rezeki kalian seperti seekor burung yang Allah beri rezeki. Bagaimana tawakalnya burung? Dia tidak menunggu di sangkarnya. Kapan datang ini? Bukan. Keluar dalam keadaan lapar, terbang mana-mana. Kadang terbang buruk bisa ratusan kilo. Mencari apa dia? Mencari emas? Enggak, cari makan untuk sehari itu. Ya. Kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Ya akhi, begini seorang hidup. Anda seorang wanita, jangan memaksakan diri. Andai Anda bisa membantu rezeki, biaya rumah tangga, nafkah keluarga, orang tua dengan jualan online, ya, yang halal atau apa yang halal dan tidak terlalu menyibukkan, silahkan. Tapi kewajiban tidak ada pada tangan Anda. Yang memberi rezeki Anda dan orang tua Anda adalah Allah, bukan Anda. Membantu silahkan, tapi jangan meyakini, ya, bahwa saya yang bertanggung jawab rezeki rumah tangga, ayah sudah malas. Tidak. Ayah disuruh bekerja karena itu kewajiban dia, ya, kewajiban dia memberikan nafkah. Berikan nafkah. Kalau tidak ada simpanan, ya keluar cari apa adanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diminta oleh seorang wanita Yahudi untuk menurunkan panen pohon kurma. Satu pohon dapat 1 biji upahnya. Malu dia. Enggak ya. 1 biji.
Kemudian turun semua pohon kurma tersebut dan dia bawa hasilnya kepada Rasulullah dan kepada istrinya. Rasulullah ikut memakannya. 1 biji menurunkan kurma dari pohonnya. Itu berapa manjatnya? Ada yang bisa manjat kelapa sambil diturunin, nggak boleh dihempasin. Kalau dihempasin dia nggak bisa dimakan lagi kurma itu. Diturunin, dipegang sampai ke bawah. Bukan kayak kelapa, tebas jatuh, enggak, tebas dipegang. Nah, itu berat kerja itu. 1 itu mungkin 5 atau 7. 1 itu beratnya mungkin 10 kilo, 15 kilo. Upahnya 1 pohon cuma 1. Ya, daripada nggak dapat, mending dapat 1 biji. Sampaikan kepada ayah Anda bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau diangkat menjadi khalifah pengganti Nabi SAW. Hari ini dia diangkat, besok dia tetap panggul kain jualan ke pasar kota Madinah. Bertemu dengan Umar bin Khattab. Ila aina ya khalifati Rasulullah? Wahai khalifah Rasulullah, mau kemana? Dia jawab, dagang. Khalifah nggak malu dagang? Kita kan nggak ada yang khalifah kan ya? Ayah kita ada yang khalifah? Pengganti Nabi? Tidak mungkin. Malu berdagang, malu ngangkat barang dagangan, malu dorong gerobak. Siapa Anda? Ya. Karena mereka orang-orang yang tahu kewajiban, tahu nafkahnya. Ketika Umar mengatakan, wahai khalifah Rasul pengganti Nabi SAW, kalau engkau sibuk berdagang di pasar, siapa yang mengurusi umat Muhammad SAW? Dibalas jawab oleh Abu Bakar, kalau aku sibuk mengurus umat Muhammad, siapa yang mau ngasih makan anak istriku? Lalu kata Umar bin Khattab, karena Umar ditunjuk sebagai penanggung jawab Baitul Mal, maka beliau mengambil kebijakan, wahai khalifah, engkau tidak boleh berdagang, dan akan kami ambilkan dari Baitul Mal biaya hidupmu 1 ekor kambing untuk 2 hari. Berarti selama 1 bulan gajinya 15 ekor kambing. Itu gaji khalifah yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Jelas? Nah, semoga ini melecut semangat kita untuk mencari rezeki yang halal. Kita tidak khalifah, tidak menantu Nabi. Tadi menantu Nabi manjat, malu-maluin mantu Ustaz manjat, ya biasa aja mantu Ustaz manjat, Ustaz aja boleh manjat kan ya, asal bisa aja, kalau nggak jatuh ya bahaya. Ya, mantu Rasulullah SAW manjat, khalifah manggul kain dagang ke pasar. Tidak ada yang malu mencari rezeki Allah yang halal. Ya. Baik, cek. Mungkin cukup Ustadz untuk waktunya. Berat-berat soal bebannya sepertinya Ustadz. Pertanyaannya. Mungkin ada nasihat terakhir Ustadz buat jemaah, bisa disampaikan. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah. Sesungguhnya Rabb kita Allah Jalla fi'ula lebih sayang kepada kita dari ibu dan ayah kita yang melahirkan kita dan mendidik kita dan membesarkan kita. Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi abdihi min ummihi bihi. Sesungguhnya Allah lebih sayang dengan hambanya daripada ibu yang melahirkan orang ini.
Maka bila berat urusan Anda dalam hidup, berat ekonomi Anda, berat hubungan sosial Anda, berat hubungan rumah tangga Anda, berat hubungan dengan orang-orang yang Anda cintai, adukan kepada orang yang paling sayang kepada Anda. Pasti dia akan menyelesaikan urusan Anda. Tetapi mengadu sepenuh hati, bukan hanya pura-pura. Iya apa enggak ini ya, utang saya 5 miliar, masa doa selesai? Kalau Anda tidak percaya, Allah sesuai dengan zon kalian. Kalian yang yakin dengan Allah akan kalian dapati apa yang kalian inginkan, walau menurut akal manusia tidak masuk ke akalnya. La yu'jizuhu syai'. Allah tidak mampu melakukan apapun juga. Maka kembalikan semua urusan kita kepada Allah. Semoga Allah membuat hidup kita tentram, tenang, bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.